Selamat pagi pemirsa, penegakan hukum kembali diuji saat jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas vonis bebas dalam perkara Del Pedro Marhain yang dinilai sebagai upaya mensiasati aturan hukum. Di tengah transisi KUHP lama ke KUHP baru, langkah ini memunculkan perdebatan tentang kepastian hukum, integritas aparat, dan batas kewenangan dalam proses peradilan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 10 April 2026 dengan tema Stop Menyiasati KUHP. Bersama saya Rumeda Rizal. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohan. Selamat pagi Mas Kohar. Selamat pagi Andrew. Alhamdulillah sehat. Mas, menarik sekali ketika saya melihat judul pagi ini Stop Menyiasati KUHP begitu Mas. Pertanyaan, apakah langkah kasasi jaksa dalam perkara Del Pedro ini benar-benar untuk mengedepankan keadilan atau sekedar memanfaatkan celah prosedural? Ya gini, jadi ada sebuah ketentuan hukum. Bila ada aturan baru atas sebuah proses hukum, maka yang dipakai sebaiknya adalah aturan baru tersebut yang meringankan. Mana yang meringankan? Terdakwa. Nah, ketika aturan baru ini dianggap meringankan terdakwa, maka prinsip ini sebaiknya yang digunakan. Meskipun ada aturan peralihan yang mengatakan bahwa semua proses itu bisa tetap mengacu pada aturan lama. Dalam hal ini adalah KUHP lama dalam kasus Del Pedro. Tetapi demi prinsip agar tidak memberatkan terdakwa, agar tidak membuat terdakwa itu menjadi lebih dihukum secara lebih berat, maka sebaiknya gunakanlah KUHP yang baru. Ini prinsip yang dikenal dengan istilah Lex Meteor. Gitu. Jadi ketika ada ketentuan hukum baru, ketika proses itu sudah berjalan, ya maka lihat dari ketentuan hukum lama dan baru itu, mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Jadi fokusnya adalah pada terdakwa. Ini akan memberikan garansi, akan memberikan prinsip-prinsip yang meringankan terdakwa. Prinsipnya adalah kepastian, keadilan, kemanusiaan. Gitu kan. Kepastian, keadilan, juga kemanusiaan. Inilah Mas Kohar dan juga pemirsa yang akan kita bahas dalam editorial Media Indonesia edisi Jumat 10 April 2026 dengan tema Stop Menyiasati KUHP. Stop Menyiasati KUHP. Upaya jaksa penuntut umum JPU mengajukan kasasi atas vonis bebas dalam perkara Del Pedro Marhain kembali menegaskan satu problem klasik dalam penegakan hukum kita, yakni kecenderungan menyiasati aturan demi membuka ruang yang sejatinya telah tertutup. Lebih problematis lagi, dasar yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP lama yang secara normatif telah digantikan oleh rezim hukum baru. Kita tentu tidak menutup mata bahwa setiap produk legislasi selalu menyisakan celah. Dari masa ke masa, pembentukan undang-undang terus disempurnakan, tetapi tidak pernah benar-benar steril dari kekurangan. Dalam praktiknya, celah itu bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, melainkan juga oleh aparat penegak hukum sendiri. Di titik inilah, integritas dan komitmen terhadap kepastian hukum diuji. Peralihan antara KUHP lama dan KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 menjadi ruang abu-abu yang kini dipersoalkan. Jeda waktu antara dua rezim hukum itu membuka peluang tafsir, tetapi bukan berarti memberi legitimasi untuk memilih aturan yang paling menguntungkan kepentingan institusi. Fakta bahwa perkara Del Pedro dilimpahkan pada 9 Desember 2025 tidak serta-merta membenarkan penggunaan KUHP lama untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Maret lalu telah menyatakan Del Pedro Marhain dan 3 rekannya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa. Del Pedro dan kawan-kawan didakwa menghasut publik untuk melakukan kerusuhan pada aksi demonstrasi Agustus 2025 lalu.
Namun, hakim memutus bebas Del Pedro dan ketiga terdakwa lainnya. Dengan berlakunya KUHAP baru, putusan bebas tanpa lagi membedakan antara bebas murni atau tidak mestinya bersifat final. Artinya, kepastian hukum sesungguhnya telah tercapai pada tingkat tersebut. Memang Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengakui adanya ruang perdebatan akademik terkait peralihan dua rezim hukum itu. Perdebatan semacam itu penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan hukum, namun menjadikan perdebatan sebagai dasar tindakan praktis yang berdampak langsung pada nasib seseorang jelas berisiko mencederai kepastian hukum. Langkah kasasi dalam perkara ini lebih menyerupai pertunjukan ego kelembagaan ketimbang manifestasi independensi. Independensi yang tidak berpijak pada kepastian hukum hanyalah retorika kosong. Sebab tujuan utama dari seluruh sistem peradilan adalah menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, bukan memperpanjang ketidakjelasan. Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU. Evaluasi internal mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum benar-benar berlandaskan prinsip hukum, bukan sekadar peluang prosedural. Pemeriksaan menyeluruh atas dasar pengajuan kasasi menjadi langkah minimal yang harus dilakukan. Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai benteng terakhir keadilan, Mahkamah Agung dituntut tidak hanya memutus perkara, tetapi juga memberi arah bagi praktek penegakan hukum ke depan. Dalam konteks ini, menolak permohonan kasasi dengan menyatakan tidak dapat diterima, Niet Onvan Klieke Verklaard NO akan menjadi langkah tepat. Lebih dari sekadar putusan teknis, sikap Mahkamah Agung akan menjadi presiden penting bagi demokrasi kita. Ia akan menegaskan bahwa negara hukum tidak memberi ruang bagi manipulasi aturan, serta memastikan bahwa kebebasan berpendapat yang menjadi inti dari perkara ini benar-benar dilindungi oleh konstitusi. Kita sepakat dengan penegasan pemerintah melalui Menteri Yusril agar penegak hukum tegak lurus pada KUHP baru, tanpa lagi bersiasat dengan menggunakan KUHP lama. Langkah taat azas itu akan memberikan kepastian, baik kepastian hukum maupun kepastian bagi tegaknya demokrasi. Di bagian berikut Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda, dan untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia. Kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Dan saat ini kita akan menyapa terlebih dahulu ada Bapak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Andro dan Pak Kohar. Baik, Ya. siap Pak Ramadan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Apakah langkah kasasi jaksa dalam perkara Del Pedro ini memang sudah benar-benar tepat untuk terkait dengan kasus ini atau seperti apa Pak? Kalau rakyat jelata menilai
Ya, KUHP baru sudah ada, KUHP lama tidak dipakai, Pak. Ini kan undang-undang. Kalau KUHP lama masih dipakai, KUHP baru masih dipakai, untuk apa KUHP baru? Pertanyaan saya, Pak Kohar, tentang hukum ini, kita selalu berbicara tentang pelemahan pelaksanaan hukum di negeri ini. Pertanyaan saya besar itu adalah komisi kejaksaan yang digaji dengan uang negara, tempatnya di mana, Pak Kohar? Ada komisi yudisial, ada komisi penasihat Polri. 3 lembaga hukum ini beberapa tahun ini kami memperhatikan perannya sangat kecil dan malah tidak ada. Kapankah tiga komisi ini berperan mengawasi kerja-kerjanya kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian? Kalau perlu diambil tindakan tegas yang melanggar itu. Masa ia menyiasati hukum ini telanjang dan dilihat oleh orang banyak. Malu kita punya negara hukum namanya Panglima di negeri ini. Itu komentar saya, Pak Kohar. Sekarang mewakili yudisial itu yang malah Metro TV. Ini gimana kita ini menjalankan hukum di negeri yang kita cintai ini. Baik. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan. Mas Kohar, kalau tadi kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan sendiri, kelemahannya pelaksanaan hukum. Memang pelaksanaan hukum sendiri ini seperti apa di Indonesia? Iya, ini sebetulnya kan aturan hukum ketika ada prinsip-prinsip hukum, sebaiknya kita gunakan saja prinsip-prinsip yang bagaimana secara umum asas hukum berlaku secara universal di seluruh dunia. Tadi kita sebut singgung Lex Meteor, yang ini sudah menjadi prinsip-prinsip sejak zaman Romawi kan, bahwa asas hukum bila ada 2 aturan atau aturan baru di dalam hukum, maka yang dipakai itu harusnya adalah yang menguntungkan bagi terdakwa. Nah, dalam konteks ini yang menguntungkan adalah apabila tidak ada kasasi dari jaksa. Nah, sementara di KUHP lama ada kasasi jaksa. Kenapa di KUHP baru tidak ada kasasi jaksa? Ini kan kita harus melihat argumentasi ketika proses bagaimana undang-undang ini dibuat. Nah, undang-undang ini dibuat adalah untuk memberikan kepastian. Kedua, untuk memberikan keadilan. Dan ketiga, untuk melihat sisi-sisi yang lebih manusiawi, kemanusiaan. Maka melihat dari 3 hal ini, prinsip itulah yang menyebabkan mengapa jaksa sebaiknya tidak melakukan kasasi atas vonis bebas dari hakim. Nah, dalam konteks Del Pedro, ini tidak saja memulihkan hak-hak terdakwa dalam konteks itu, tetapi juga memperkuat prinsip due process of law yang ada di Republik ini. Nah, dengan begitu, demokrasi akan makin kuat. Karena kasus yang menimpa Del Pedro ini kan ada erat kaitannya dengan menyampaikan pendapat. Nah, prinsip ini kan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, yaitu bebas dalam menyampaikan, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Di pasal 28 ayat 3 ya? Iya, secara bebas dan tanpa ada tekanan. Baik. Nah, ketika Del Pedro mempraktikkan itu, lalu dia kemudian disangka, dituduh, hukum bekerja. Nah, ternyata hakim menyatakan tidak terbukti bahwa Del Pedro melakukan hasutan untuk bagi siapa pihak di bawah umur untuk ikut di dalam aksi. Nah, dengan cara-cara yang sudah dilakukan, proses yang sudah berlalu seperti ini dan sudah berada di vonis, maka sebaiknya ikutilah asas hukum, prinsip hukum, supaya tadi itu keadilan, kepastian, dan kemanusiaan itu bisa dirangkum di dalam satu tarikan napas di prinsip-prinsip hukum kita. Tapi tadi Mas Kohar di berita Headline News pukul 7 tadi sempat disampaikan juga bahwa ada perdebatan akademik begitu yang tadi disampaikan juga oleh Menteri Hukum gitu. Sebenarnya jauh apa untuk memengaruhi tindakan hukum terhadap perdebatan akademik ini yang bisa berdampak langsung pada seorang terdakwa? Ya, hukum itu kan membutuhkan kepastian. Sementara perdebatan itu kan sesuatu yang terus berkembang. Argumentasi dibutuhkan. Tetapi kan catatan dari Menko Yusril juga mengatakan bahwa sebaiknya jaksa menggunakan
KUHP baru karena ada asas-asas hukum yang baru. Tetapi semuanya diserahkan kepada Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung? Ya karena kasasi sekarang bola ada di tangan Mahkamah Agung. Nah, seperti apa Mahkamah Agung? Kalau Mahkamah Agung mengikuti asas-asas prinsip-prinsip hukum tadi itu, lex meteor itu, salah itu diantaranya, dan untuk dalam rangka memperkuat asas prinsip demokrasi yang kita pegang sejauh ini, ya tentu saja bisa menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Baik, selanjutnya Mas Kohar, apakah penggunaan KUHP lama ini di masa transisi bisa dibenarkan secara etika hukum? Ini akan bahas di usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami, Editorial Indonesia akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita berada di akhir diskusi kita pada pagi hari ini. Mas Kohar, kalau saya ingin bertanya lebih dalam lagi, memang sejauh apa sih penggunaan KUHP lama ini di masa seperti saat ini? Apakah ini bisa dibenarkan secara etika hukum? Ya gini, proses yang ada sekarang itu kan KUHP baru sudah berlaku. Jadi kita tidak sedang berada di dalam masa transisi. Bahwa ketika pelimpahan kasus Del Pedro ini dilakukan di masa transisi KUHP, iya. Tetapi ketika vonis sekarang dibacakan, itu sudah menggunakan KUHP baru. Maka di dalam keterangan KUHP yang baru, ketika vonis sudah disampaikan, ya berarti bersifat final, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Yusril Iza Mahendra. Maka sebaiknya hormati itu. Hormati hakim, hormati pengadilan. Kita hormati putusan pengadilan, tetapi apapun celah yang dipakai oleh jaksa untuk mengajukan kasasi kan memang masih dimungkinkan, karena ada aturan yang memang masih harus dibereskan. Celah-celah itu bisa digunakan, tetapi celah itu mestinya ya kalah oleh asas hukum yang lebih bersifat universal tadi itu. Nah kita lihat saja pertimbangan hakim apa? Pertimbangan hakim memutuskan bebas Del Pedro itu kan sudah jelas. Satu, tidak ada fakta dan bukti yang cukup bahwa Del Pedro dan kawan-kawan telah menghasut. Lalu dua, tidak ada bukti saksi yang menguatkan atau tidak ada saksi yang menyatakan bahwa mereka terhasut oleh unggahan Del Pedro dan kawan-kawan yang ada di Instagram atau ada di media sosial. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa fakta-fakta sudah dibantahkan di proses peradilan. Sehingga tuntutan agar dia dihukum 2 tahun kan gugur dengan sendirinya, bahkan oleh hakim dinyatakan bebas. Nah dengan demikian ya kembalikanlah. Supaya ada kepastian hukum, supaya ada proses-proses yang menghargai kepastian, keadilan dan kemanusiaan tadi itu. Tetapi sekaligus juga memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Maka ya jalankan saja keputusan pengadilan ini. Untuk menjalankan keputusan pengadilan ini ya. Terima kasih Mas Kohar telah bergabung bersama kami di diskusi kita pagi hari dalam Editorial Media Indonesia. Terima kasih Mas Kohar. Terima kasih. Dan pemirsa, ke depan penegak hukum dituntut tegak lurus pada KUHP baru tanpa menyiasati celah aturan. Mahkamah Agung diharapkan memberi putusan tegas yang menjadi presiden demi menjaga kepastian hukum dan demokrasi. Sebab keadilan yang sesungguhnya bukan hanya soal menuntut, tetapi menjamin kepastian dan melindungi hak warga negara. Saya Ruben Arizal, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.